Halo. Halo. Ketemu lagi sama kita di channel Gluten Circuitry. Sekarang nih hari ini giliran si Volta, jantan kita yang warnanya cinnamon bicolor mau pindah ke rumah barunya. Dia mau nyusul nih temennya, sebelumnya tuh udah di sana duluan, udah diadop duluan. Sekarang dia mau nyusul nemenin temennya yang kemarin ya. Ya. Nah sekarang sebelum Volta berangkat, kita mau pasangin dia microchipnya dulu. Nah, microchipnya tuh kayak gini. Ini nanti kita pasangin di badannya dia. Ya. Oke. Jadi nanti kita pasang microchip di tengkuknya. Fungsi microchip ini adalah sebagai identitas. Jadi di sini ada chip gitu ya, yang kecil yang akan kita tanamkan di tengkuk, di mana, di belikat ya Put ya, Sininya ya. di tulang belikat gitu. Terus banyak juga nih yang nanya banyak banget yang nanya microchip ini nanti kalau misalnya kucingnya hilang tuh bisa dicari nggak sih, bisa ketahuan nggak sih misalnya pakai kayak GPS gitu. Oh gitu. Di fungsi microchip ini bukan buat kayak GPS gitu sebetulnya. Chip ini hanya sekedar identitas. Dia identitas aja sih. Fungsi dipasang adalah untuk menandakan bahwa kucing ini memang kucing ras murni yang terdaftar di organisasi gitu, ID. Kalau kata kita sih nomor KTP lah gitu. Oh, ya, jadi bukan buat di scan. Nomor microchipnya kan nanti sama kayak di nomor sertifikatnya ya. Sama dengan di nomor sertifikat. Jadi ini ada nomor, dan microchip ini setiap kucing berbeda-beda di dunia. Dia punya identitasnya masing-masing, punya nomornya masing-masing gitu. Oh, ya, gitu. Yuk, kita pasang aja. Oke, ayo. Yuk, pasang Bismillah. ya. Yuk, gini. Nah, gini. Kucingnya, anaknya biar santai dulu. Biar santai dulu. Nah, ini pemasangan microchip ini harus oleh ahli ya, nggak boleh oleh orang yang belum berpengalaman. Karena ini kan tindakan invasif yang sebetulnya harusnya dilakukan oleh dokter gitu. Oleh dokter, oleh dokter hewan atau oleh breeder-breeder yang memang sudah berpengalaman untuk pasang gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya seperti jarumnya lumayan besar sih. Ya, nanti di dalam ini kayak suntikan. Ini ada nomornya. Ya, kemudian chipnya itu adanya di sini, di dalam jarum ini nih. Oke, Sini dulu. kabur. Sini dulu. Ya, yuk. Nggak dulu yuk. Oke. Oh. Bentar ya. Sini. Oke. Nah. Ini habis pasang kita main lagi. Nah, tadi sudah disemprot oleh disemprot alkohol. Kemudian kita lihat daerah, kita pastikan daerah yang akan dipasang ya. Nah, kemudian mulai kita lakukan pemasangan sebentar sih sebetulnya, masanya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini Volta tuh pintar kan? Udah deh, udah selesai. Berikutnya kita akan scan ya Put ya. Yuk, oh iya, kita scan. Ya, kita cek nomornya, apakah microchipnya sudah terpasang dengan benar gitu atau enggak. Yuk. Nah, ini kita scan dengan microchip scanner. Ya. Nah, tadi yang terpasang di tengkuk di ini aja tidur gini, didiriin. Nah, kemudian kita mulai scan. Ya, begini. Mana coba lihat. Nah, Sampai bunyi tut itu ini nomornya ada. Kita ulang ya. Kita scan di sini sekali lagi. Nah, ya. Dan ini nomornya sesuai dengan nomor di label microchipnya gitu ya. Nah, ini nomor ini nanti akan sesuai dengan nomor di sertifikat. Jadi kucing tersebut sekarang sudah bermicrochip.
ada microchipnya. Sudah ada microchipnya. Nggak dikasih sakit Volta, ya, gitu. karena dia tidak menjerit. Tidak menjerit. Nggak sakit, sakit. ya. Pinter ya nak. Terus Pinter. apa namanya, setelah pemasangan microchip Iya. ya Ada juga yang nanya, habis pasang microchip boleh dimandiin nggak kucingnya? ya, nah itu setelah pemasangan microchip sebaiknya nggak kena air dulu, karena kan biar gimana itu habis bekas suntikan ya di tengkuknya, jadi nggak kena air ya seminggu sampai 10 hari lah gitu ya, sampai ke lukanya betul-betul mengering gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kali mau tanya di komen. Ya biasanya tanya itu juga, tadi kan GPS apa bukan gitu ya, Oh, boleh iya. mandi apa enggak, terus umur berapa? Oh iya, umur berapa minimal? minimal Umur apa? kucing boleh dipasang microchip umur berapa tuh? Oke, jadi microchip ini dipasang kalau lu standarnya 3 bulan gitu ya, udah boleh. Kalau sekarang anjurannya adalah 5 bulan, karena 5 bulan itu kucingnya kan udah besar ya, udah cukup besar, jarumnya juga kan ini lumayan besar, jadi mungkin 5 bulan adalah usia yang ideal. Walaupun kalau di luar negeri usia 4 bulan ya sudah dipasang gitu ya, gitu. Tapi ya sekitar gitulah kurang lebih ya, tidak ada ini yang pasti, tapi saya kira 5 bulan sih cukup ideal gitu. Kayak ada efek samping apa gitu? Oh nggak ada, Apa ya? nggak ada efek samping. Aman. Ya. Karena ini Aman. jarumnya steril. Steril. Ya, steril. Kemudian dia memang microchip itu memang sudah apa namanya, sudah dibuat memang untuk ditanamkan di tubuhnya gitu. Ya, kan banyak hewan juga yang dipasangi microchip ya, kayak arwana atau iya, apa kayak juga ikan gitu, ikan juga gitu juga sama ya, kurang lebih seperti itulah sama. Ya, kemudian wajib nggak dipasang. Nah itu terserah ke teman-teman pet lovers, kalau punya kucing pedigree apakah mau dipasangin microchipnya atau enggak ya, itu terserah. Mau kalau nggak dipasangin dulu ya disimpan, dipasangnya nanti misalnya ya monggo gitu ya. Tapi kalau peraturan dari organisasi memang kucing itu setelah apa namanya dia memang bersertifikat ya, kemudian memang harus terpasang microchipnya gitu ya, untuk menandakan memang ya itu kucing tersebut gitu. Terus banyak juga nih yang nanya microchip ini bisa kita dapetin dari mana sih? Oke, jadi microchip yang kita tanamkan ke kucing itu didapat dari organisasi kucing ya. Nah, kalau kami dalam hal ini ICA. Ya, jadi ketika kita mendaftarkan anakan gitu, kayak Volta dulu didaftarkan anakannya, kita mendapatkan apa namanya sertifikat berikut microchipnya. Oh iya. Nah kemudian sertifikat dan microchip itu kan punya nomor tuh ya, yang harus sinkron dia, dan itu nah ini kan sama ya dengan sertifikat, dan baru nanti kita tanamkan microchipnya gitu. Nah terus microchip ini apa hanya untuk kucing ras aja? Sebetulnya ya jadi gini, microchip itu kan sebagai tanda kemurnian suatu ras gitu. Ya, microchip sebagai penanda gitu. Ya, jadi memang lazimnya microchip itu terpasang hanya pada kucing-kucing ras murni yang memang terdaftar di organisasi gitu. Itu lazimnya sebagai tanda kemurnian rasnya. Nah oke deh, untuk kali ini cukup sekian ya video dari kita. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya ya. Makasih.